warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman Instagram Ririn Anggreni 29. Gimana nih kabarnya malam ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya Allah. Saya Dini Aprilasari, mahasiswa Universitas Karyo, KKNDR kelompok 9, selaku MC di diskusi online kita pada malam hari ini. Nah, pada diskusi online kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang kepedulian terhadap COVID-19 bareng kakak kece kita, Kak Tessa Medivina Esker. Halo Kak Tessa. Hai. Halo Kak Desa. Oke, sebelum kita memulai diskusi kita, kita akan mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan melanjutkan dengan bacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ririn Anggraini, mahasiswa Universitas Karyo, kelompok 178, dan Ulfa Safira, mahasiswa KKN DR Universitas Karyo, kelompok 50. Kepada mereka waktu dan tempat dipersilahkan. Kelihatan di muka. Hai Ca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Untuk tidak memperpanjang waktu, yuk langsung saja dengerin materi yang akan disampaikan oleh Kak Tessa Medivina. Tentunya ditemani dengan moderator terbaik sejagat raya, yaitu Yang Mulyandari Sundarsi, mahasiswa KKN DR kelompok 37. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya. Baik, terima kasih kepada MC. Acara saya ambil alih. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Yang Mulyandari Sundarsi dari kelompok KKNDR plus 37. Baik, pada pemateri kita, Kak Tessa May di Esket.
Nah, saya akan membacakan biografi beliau. Nama lengkap, Tessa Medivina, panggilan Tessa atau Echa. Tempat tanggal lahir, Tanjung Pinang, 18 Mei 1998. Alamat, Tanjung Balai Karimun. Adapun riwayat pendidikan Kak Echa, TK Yayasan Bakti Tugas Tanjung Balai Karimun, tahun 2003. SD 013 Teluk Air, Tanjung Balai Karimun, tahun 2004. SMPN 1 Tanjung Balai Karimun, tahun 2010. SMAN 4 Binaan Karimun, 2013. Kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, tahun 2000. Dan adapun KEK mengikuti organisasi sebagai anggota Depsos FK Anjani. Baik, di sini sudah ada Kak Echa. Halo, selamat malam Kak Echa. Malam, Riang. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Kepada teman-teman, apakah suara kami sudah jelas? Kak Echa, suaranya sudah jelas sampai situ Kak? Sudah jelas. Baik, urutan acara kita pada malam ini ada 2 sesi, yaitu sesi penjelasan oleh materi kita, kemudian sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini saya akan memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Baik, kepada teman-teman yang sudah bergabung, tolong jangan menghilang dan pergi begitu saja ya, karena kalau pergi itu sakit rasanya ya. Wah. Oke, tetap dari awal sampai habis ya, karena kalau kalian nonton pasti akan mendapatkan sertifikat. Kirim bukti screenshotnya ya. Oke, langsung saja sesi penjelasan oleh Kak Echa. Kepada Kak Echa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi. Saya Tessa Medivina, sarjana kedokteran, baru menyelesaikan sarjana kedokterannya itu bulan Maret. Baru tahun ini 2020, jadi baru sekali. Kemudian saat ini sedang bukan sibuk sih, sedang melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi lagi, itu sedang menjalankan koas di salah satu rumah sakit yang ada di Cimahi, Bandung. Jadi langsung aja. Yang pertama itu di sini adalah kepedulian terhadap COVID-19. Jadi sebelumnya saya rasa di sini teman-teman juga udah pada tahu kan apa itu COVID, kemudian gejalanya apa aja, penularannya, serta bahaya dari COVID itu apa aja gitu kan. Tapi di sini malam ini kita mengulang kembali, mengingat kembali dan juga biar lebih mengetahui apa sih itu COVID, kemudian gejalanya apa saja. Nah, jadi yang pertama, COVID itu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus itu adalah virus yang menyebabkan penyakit yang bisa mengenai hewan dan juga manusia. Seperti yang kita tahu pada saat ini, transmisinya itu sudah ke manusia, dari manusia ke manusia lainnya, seperti itu. Nah, yang pertama kali wabah COVID ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Kemudian menjadi pandemi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ya, tapi udah seluruh dunia. Kemudian gejalanya itu meliputi gejala yang ringan dan gejala lanjutan. Untuk gejala yang ringan yang sering ditemui pada orang yang mengeluh adanya pertama sesak napas, kemudian diikuti dengan batuk kering, kemudian pilek. Kemudian untuk gejala lanjutannya di sini sering dijumpai yang pertama itu ada sakit tenggorokan, kemudian hidung tersumbat, rasa cepat lelah, dan juga mata orang yang terinfeksi itu merah seperti itu. Kemudian untuk penularannya sama-sama kita udah tahu bahwa penularan dari COVID-19 ini adalah melalui percikan atau droplet dari orang yang sudah terinfeksi pada saat kita berbicara atau pada saat batuk, bersin, dan segala macam yang bisa mengeluarkan percikan atau droplet itu tadi, seperti itu. Nah, jadi untuk pada saat seseorang itu sudah terinfeksi, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, kemudian percikan itu yang sudah terinfeksi virus tadi, kemudian lawan bicaranya pada saat berbicara tidak sengaja menyentuh mata, kemudian hidung dan mulut yang ada dari percikan atau partikel dari orang yang sudah terkena tadi bisa terkena kayak gitu. Jadi dari manusia ke manusia tadi seperti itu penularannya. Kemudian WHO juga sudah mengumumkan bahwa
COVID-19 ini bukan hanya melalui percikan atau droplet, tapi sekarang bisa melalui udara. Nah, untuk udaranya itu di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk seperti itu. Jadi, penularannya sekarang bukan hanya melalui percikan atau droplet saja, tetapi bisa melalui udara. Nah, itulah pentingnya kenapa kita sekarang harus rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Apalagi dengan ada penularan melalui udara, jarak bicara kita diusahakan 1-2 meter untuk saat ini, seperti itu. Nah, jadi untuk bahaya dari COVID ini sendiri, yang pertama itu COVID ini adalah penyakit yang infeksius, di mana untuk penularannya dari manusia ke manusia lainnya itu cukup cepat, seperti itu. Kemudian juga banyak orang yang tanpa gejala atau tidak menunjukkan gejala apapun, inilah yang berbahaya. Kenapa? Karena pada saat orang itu tidak menunjukkan gejala, kemudian pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, kemudian orang tuanya, dengan pada anak kecil dengan imunnya masih belum sebaik kita, kemudian orang tua yang imunnya sudah mulai menurun, penyebarannya akan lebih cepat, seperti itu. Dan juga untuk COVID ini belum ditemukan obatnya secara efektif gitu. Belum 100% ini adalah obat untuk COVID-19 seperti itu. Jadi untuk obatnya ini hanya untuk meringankan gejala. Nah, jadi untuk sama-sama kita tahu bahwa itu tadi COVID itu apa, kemudian gejalanya, penularannya, serta bahayanya. Mungkin untuk pembukaan dari COVID-nya materinya segitu aja gitu. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Kak Eca. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Kak Eca, biar yang bertanya. Ya, sok bertanya. Begini Kak Eca, bagaimana nih menanggapi orang-orang yang acuh dan keras kepala mengenai bahaya COVID-19 ini? Seakan-akan mereka tidak percaya betapa bahayanya pandemi ini. Bagaimana itu? Oke, jadi untuk orang yang tidak acuh seperti itu, keras kepala ya. Jadi seperti yang sudah dibicarakan tadi bahwa bahaya COVID itu ya kalau misalnya kita dengar bahaya COVID, kita baca, terus juga kita mendengar di televisi bahwa COVID ini cukup berbahaya seperti itu. Jadi untuk orang yang acuh tidak acuh dan berada di lingkungan sekitar kita, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi mereka gitu. Tapi dengan syarat kita juga udah benar nih. Contohnya itu kayak kita pada saat ingin memberitahu orang atau teman kita, ya kita menggunakan masker atau kita rajin mencuci tangan dengan harapannya mereka juga akan keikut nih sama apa yang kita lakukan seperti itu. Misalnya pada saat ada teman kita tidak menggunakan masker, kita bisa bilang, ayo gunakan masker, sekarang menggunakan masker lagi tren loh, atau misalnya pakai hand sanitizer atau mencuci tangan, yuk cuci tangan dulu. Nah, dengan cara mengedukasi mereka, karena untuk membuat mereka itu sadar juga, kalau mereka tetap keras kepala dan tidak acuh sepertinya susah gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita punya hak nih untuk mengedukasi mereka kalau misalnya kita sudah melakukan protokol kesehatan yang benar. Jadi kalau misalnya ada yang tidak acuh, ya kembali lagi itu adalah untuk diri mereka sendiri, tugas kita adalah mengingatkan ke merekanya seperti itu. Baik, kepada Kak Eca. Kepada teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Kalau di sana masih pakai masker nggak, Riang? Masih Kak, masih ya. tetap mengikuti aturan protokol kesehatan Kak. Kalau Pekanbaru sekarang zona apa? Zona kuning Kak. Kalau di Sekarimun bagaimana Kak? Sekarang kasusnya itu masih 0, cuman nggak tahu ya kalau ke depannya gimana. Kalau Pekanbaru zona kuning Kak. Kak, kalau gitu Riang mau nanya lagi nih Kak, boleh Kak? Oke, boleh. Bagaimana sih Kak pendapat Kakak terkait dengan keegoisan saat pandemi dan apa dampaknya COVID-19 ini yang mana banyak pekerja yang tetap bekerja dengan orang yang mematuhi protokol kesehatan? Oke, kalau mungkin keegoisan yang
dari individu ya, karena kalau masalah egois itu kembali lagi gimana kita mungkin pada saat pertama kali wabah ini ada, pasti kita yang kakak sendiri juga merasa gini, oh iya nih kayak misalnya gimana ya nanti ke depannya, seperti egois ini itu adalah panic buying yang kemarin sempat jadi pemberitaan juga gitu kan. Jadi di sini juga mikir, nah pada saat seseorang itu merasa khawatir, cemas dan juga stres, nah ini yang akan menimbulkan keegoisan dalam diri mereka gitu. Oh iya nih harus beli nih segala macam. Nah sebenarnya kan kalau kita tahu lebih lanjut gimana penyebarannya segala macam, mungkin itu tidak terjadi seperti itu. Nah kalau kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mematuhi protokol kesehatannya itu, Kak? Nah kalau misalnya untuk mematuhi protokol kesehatan untuk pekerja ya. Iya. Nah, kalau pekerja mungkin untuk mematuhi protokol kesehatannya, untuk mereka yang tetap harus bekerja di luar, segala macam seperti itu, juga kita tidak bisa melarang ya, karena memang itu sumber pencarian mereka gitu. Untuk kebutuhan mereka juga dari luar, seperti itu. Nah, jadi di sini yang kita lakukan adalah tetap menjalankan protokol kesehatan tadi, seperti itu. Jadi untuk pekerja tetap diedukasi untuk melakukan protokol kesehatan. Seperti misalnya orang yang berada di pasar, seperti itu kan sekarang masih transaksi jual beli kan masih berlangsung seperti itu. Nah, di sini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, misalnya tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan jarak ke pembeli sekitar 1-2 meter. Kemudian juga di sini yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dari individu masing-masing seperti itu, karena untuk kita sadar sendiri juga tidak bisa gitu. Jadi harus tetap dari individunya masing-masing kayak gitu. Jadi untuk mereka yang tidak bisa di rumah saja, ya tetaplah memperhatikan protokol kesehatan, karena apa, ini bukan hanya penyakit ini tuh bukan kenanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke lingkungan, ke keluarga sekitar gitu. Jadi kita harus lebih pedulilah tentang penyakit ini kayak gitu. Baik, Kak. Di sini udah ada pertanyaan dari Cindy Faradila. Benar nggak pernyataan yang bilang kalau udah kena COVID bakal kebal gitu imunnya? Bagaimana itu, Kak? Ya, jadi menjawab ya. Jadi kalau misalnya orang sudah terkena COVID, maka kan antibodinya itu akan mengenali nih. Oh iya, sama seperti kita sudah terkena campak. Jadi imun kita itu di dalam tubuh kita itu akan mengenali si penyakit ini gitu. Nah, tapi juga di kita sekarang ada yang bahwa penyakit ini tuh bisa reaktif kembali kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin yang itunya nanti akan dipelajari lagi, karena saya sendiri juga belum mencari dari reaktif virus ini itu bagaimana seperti itu. Jadi kalau misalnya dia membentuk sistem imun, ya karena tadi udah dikenali sama diri kita kan, tapi bagaimana dia bisa reaktif, nah itu belum dipelajari lebih lanjut seperti itu. Baik, di sini sudah ada pertanyaan lagi, Kak, dari Desi Kusuma 16. Pertanyaannya, Kakak, bagaimana sih menyikapi apabila kita terkena flu atau gejala COVID-19 yang mengarah ke sana, Kak? Apa langsung ke rumah sakit atau bagaimana itu, Kak? Oke, baik. Jadi di sini kan kalau misalnya kita kena flu nih, kan tidak semuanya itu langsung flu itu berarti kita sudah menunjukkan gejala dari COVID, tapi kan ada gejala lainnya nih. Tapi kalau misalnya gejalanya ke arah sana, yang kita perlu lakukan adalah yang pertama kita harus isolasi mandiri. Nah, jadi fungsi dari isolasi mandiri ini kita tidak berharap bahwa penyebarannya ini tidak mengenai ke lingkungan dan orang sekitar kita gitu. Jadi isolasi mandiri, kemudian menjaga sistem imun kita dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian banyak mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan seperti itu. Kemudian juga di sini membatasi aktivitas fisik dengan bertemu orang lain gitu. Misalnya kita ingin berpergian, kalau misalnya bisa kita tidak langsung pergi gitu, tapi misalnya suruh teman atau minta tolong ke teman seperti itu kan. Nah, kemudian jika memang terpaksa kita harus pergi, ya tetap menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi intinya jangan terlalu panik dulu. Kemudian kalau misalnya gejalanya makin berat nih, pilek, kemudian kita sesak napas segala macam, dan kita takutnya takut nih aku kena COVID kayak gitu kan. Nah, kita bisa sekarang telepon ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit, dan di situ
sekarang rumah sakit juga menjalankan protokol kesehatan untuk penjemputan dari pasien yang menunjukkan gejala dari COVID-19 kayak gitu. Di daerah masing-masing kan sekarang udah ada ya, misalnya di telepon, saya menunjukkan gejala seperti COVID, tanda dan gejalanya ini. Nah, nanti mereka yang melakukan penanganan lebih lanjut seperti itu. Paling kayak gitu sih kalau untuk kita yang parno nih, pilek, tiba COVID nggak ya? Kayak gitu, paling bisa seperti itu, kayak gitu. Ya, Kak. Baik, kepada Desi, terima kasih yang sudah bertanya. Kak, boleh bertanya lagi nih, Kak? Oh, boleh. Baik, di sini udah ada Lainatil Awalia. Pertanyaannya, bagaimana menurut Kak Eca solusi yang baik untuk menekan angka kejadian yang semakin bertambah di masa pandemi ini? Bagaimana itu, Kak? Baik, untuk menekan angka yang terus bertambah. Kalau untuk menekan di sini, ya solusinya itu kan pemerintah sudah menggalangkan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang menular segala macam. Ya kita sebagai masyarakat biasa, kita sebagai kayak kami tenaga kesehatan di sini yang bisa dilakukan adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga mengikuti peraturan dari pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan kasus COVID ini seperti itu. Jadi kalau misalnya angka kejadian, kita harus memiliki kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Kita harus menjadi penggerak nih orang yang menekan angka kejadian ini dengan cara mudah-mudahan kita dan keluarga dan lingkungan tidak terkena gitu. Kan kalau misalnya kita terkena bertambah lagi kan angka kejadiannya seperti itu. Jadi di sini tetap harus mematuhi protokol dari pemerintah pusat dan daerah seperti itu. Kalau di Karimun bagaimana itu, Kak? Kalau di Karimun di sini tetap ya kalau misalnya kita keluar menggunakan masker, kemudian juga kalau misalnya kita ke pasar, ke supermarket dan segala tempat yang ramai seperti itu, di depannya itu ada nih kawasan wajib masker. Nah dari situ kan kita juga oh iya wajib masker. Pas kita nggak gunain masker emang tidak boleh masuk kalau di Karimun ya. Jadi emang maskernya mana gitu nggak boleh masuk. Kemudian disediain tempat cuci tangan segala macam kayak gitu. Jadi ya lumayan lah untuk penanganan di Karimun kayak gitu. Kalau di Pekanbaru gimana? Kalau di Pekanbaru tetap kayak gitu juga, Kak. Tapi ya kalau masker nggak terlalu kali sih, Kak. Oh nggak terlalu ya kalau masker. Iya. Jadi Insya Allah di sekarang kalau sini di Pekanbaru kalau nggak masker apa? Makanya nggak sama sekali nggak ada perlindungan atau gimana? jarang sih, Kak, kalau kayak gitu, Kak. Jarang Jadi keluar paling juga sih, Kak. oh jarang keluar juga. Jadi solusinya jarang keluar aja ya kalau di Iya, Pekanbaru. tetap ya di rumah aja, Kak. Ini, Kak, ada pertanyaan lagi. Boleh kan, Kak? Boleh. Dari Sofia Kurnia. Selain menunggu vaksin dari pihak medis, apakah kiat-kiat yang kita lakukan untuk menjaga diri kita sendiri serta keluarga agar terjaga dari bahaya COVID? Baik, kalau menunggu vaksin ya sampai sekarang kan belum ada juga ya vaksinnya, terus obatnya juga seperti yang tadi sudah dibilang juga bahwa belum ada nih obat yang menyatakan efektif untuk menyembuhkan dari COVID ini. Jadi mungkin di sini sambil menunggu ya seperti itu tadi balik lagi ke bagaimana cara mencegah tadi gitu kan lebih baik mencegah daripada mengobati nih kayak gitu. Nah jadi ini untuk mencegahnya seperti itu tadi kita lihat dulu nih penularannya lewat apa kayak gitu. Kemudian pencegahannya ya itu tadi kita rajin mencuci tangan karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa dari percikan atau dari udara kemudian kita terpegang gitu kan misalnya ketemu orang kemudian berbicara tanpa sadar percikan itu terkena di tangan atau di benda gitu kemudian kita sentuh tanpa sengaja kita memegang mata, hidung, mulut nah maka bisa nih virusnya itu masuk ke kita gitu kan terkena kitanya sama COVID-19 ini. Nah jadi caranya itu ya mencegah seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita harus tetap rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, boleh menggunakan hand sanitizer, tapi lebih baiknya itu menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian menggunakan masker dan juga ada nih sekarang etika batuk, dimana kalau kita batuk kan biasanya kita batuk pakai tangan tutup atau tidak menutup sama sekali. Sekarang ada etikanya dengan menggunakan
tisu atau juga punggung tangan kayak gitu kan. Nah, tisunya kemudian langsung dibuang, jangan dibawa pulang lagi gitu. Terus juga pokoknya menjaga sistem imun kita juga kayak gitu, dan diusahakan jika kita berkomunikasi dengan orang jaraknya itu 1-2 meter kayak gitu. Paling kita hanya bisa mencegah saja kayak gitu, karena menunggu vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Nah, jadi cara satu-satunya adalah mencegah untuk diri kita sendiri dan sekitar kayak gitu. Kak, benar nggak Kak kalau rapid test itu belum 100% akuratnya Kak? Ya, kalau rapid test itu belum akurat. Ya, belum akurat 100% karena dia itu untuk virus yang ada di dalam tubuh kita bisa terdeteksi gitu. Jadi bukan hanya COVID-nya itu gitu. Jadi yang paling akurat sekarang itu PCR, ya kan? Jadi kalau rapid itu ya paling langkah awalnya aja sih kayak gitu. Tapi sekarang kalau kita berangkat kemana-mana yang digunain rapid test ya. Iya baik Kak. Kak, swab itu apa sih Kak? Jadi kalau swab itu memasukkan alat nih dari hidung ke tenggorokan dengan mengambil seket yang ada di tenggorokan kayak gitu. Oh, baik Kak. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Nur Latifah. Pertanyaannya, Kak, kita sudah tahu bahwasannya COVID-19 sudah banyak merenggut nyawa manusia. Mengapa sampai sekarang belum bisa ditemukan vaksin untuk mengobati, alih-alih hanya meringankan, tidak menyembuhkan sebagai obat? Kan iya, izin menjawab ya. Jadi kalau misalnya vaksin tidak semudah itu untuk menemukan vaksin. Ini nih dalam waktu sebentar ini vaksinnya kayak gitu. Bahkan juga pemerintah-pemerintah seperti Tiongkok segala macam juga itu sekarang sedang mencari vaksin kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sampai sekarang belum ada vaksin segala macam, apa ya jawabannya, saya sendiri juga tidak tahu kenapa kayak gitu, karena untuk menemukan vaksin seperti itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar kayak gitu. Banyak yang harus dilalui gitu untuk menemukan vaksin yang benar-benar menyatakan bahwa ini adalah vaksin untuk coronavirus itu kayak gitu. Paling kayak gitu sih untuk jawabannya. Kenapa ya belum tahu, saya sendiri juga nggak tahu kenapa sampai sekarang belum ada vaksinnya kayak gitu. Ya, Kak. Kemudian ada lagi nih Kak, boleh kan Kak bertanya lagi Kak? Boleh. Baterainya belum mau. Oke Kak, ini dari Yulker. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Kak Echa terhadap new normal ini, sedangkan angka kejadian semakin meningkat? Terima kasih. Gimana itu Kak? Baik, kalau untuk new normal ini sebenarnya new normal, jadi sesuatu yang baru ya kayak gitu. Di sini untuk new normal itu sendiri, kalau dapat dari yang saya lihat, new normal sudah cukup baik karena di sini mengembalikan perekonomian Indonesia juga kayak gitu kan, seperti dibukanya mall, restoran segala macam, tapi di sini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan tadi kayak gitu. Jadi balik-balik lagi yang kita harus jalankan adalah bagaimana tetap menjalankan protokol kesehatan tadi kayak gitu. Boleh kita misalnya pergi ke suatu tempat yang itu jumlah orang yang di sananya ramai, tapi tetap kembali harus memperhatikan protokol kesehatan itu gitu. Jadi kalau new normal seperti sekarang banyak orang yang tidak menggunakan masker, kemudian juga tidak mencuci tangan. Sebenarnya kelihatannya rada sedih ya, karena dilupakan nih sama protokol kesehatannya. Tapi kan balik lagi bagaimana di sini kita tetap menjaga diri kita sendiri seperti itu. Dengan menjaga diri kita sendiri, upayanya yang lain juga bisa sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan dari diri sendiri kayak gitu. Paling gitu sih tanggapan untuk new normal ini ya. Karena juga kalau misalnya kita kayak lama lockdown segala macam, ya di situ kan banyak orang yang tidak bisa di rumah aja, contohnya orang yang bekerja di pasar penghasilannya nggak ada kayak gitu segala macam. Nonton di TV juga bilang nggak apa-apa mati di luar daripada mati corona, kan sama-sama mati segala macam gitu, juga kasihan kan, karena ya itu tadi kebutuhan mereka, penghasilan mereka berasalnya itu dari luar, mungkin bukan banyak juga orang yang misalnya penghasilannya di dalam rumah bisa menghasilkan, tapi kan tidak banyak juga yang dia itu harus di rumah aja kayak gitu. Jadi untuk new normal ya paling kayak gitu sih tanggapannya.
Baik, Kak. Terus, Kak, masker kain itu, Kak, apa sama manfaatnya dengan masker kesehatan, Kak? Nah, kalau masker kain itu kan sekarang banyak ya jual masker kain. Kalau masker kain itu sebenarnya baik sih digunakan, kayak misalnya kemarin dijelaskan juga bahwa sebenarnya untuk melindungi masker kain cukup bagus, tetapi dia itu partikel di kainnya itu apakah semuanya itu menjamin bahwa tidak menembus dari partikel percikan atau droplet kita gitu. Sementara kalau dari kain kesehatan itu pelindungnya itu atau sisi depan kainnya itu lebih halus gitu, sehingga partikelnya itu mungkin yang kecil juga tidak mudah masuk ke dalam masker kesehatan atau masker medis kayak gitu. Berarti sama aja ya, Kak, ya? Kalau Atau sama dia sebenarnya beda, karena nih kalau misalnya masker kain kan kita nggak tahu nih dia terbuat dari kain apa, kemudian dilihat dari bentuk kainnya segala macam. Jadi kalau Mas dibilang sama ya jelas berbeda, dari fungsinya sendiri juga berbeda kayak gitu. Karena kalau masker kesehatan itu biasanya pelindungnya itu ada, kalau kita lihat beli ada 2 lapis, ada 3 lapis. Nah, itu tadi untuk lapisan dari setiap maskernya kayak gitu. kemudian, Kak, kalau misalnya nih, Kak, orang yang baru sampai dari suatu kota gitu, Kak, apakah harus dikarantina sendiri selama 14 hari atau bagaimana itu, Kak? Ya di sini kalau misalnya karantina 14 hari, nah itu tadi ya untuk isolasi diri sendiri itu sebenarnya sangat perlu gitu. Misalnya dia pulang dari daerah yang memang kasusnya itu banyak, gitu kan tidak tahu nih pada saat kita pulang naik kendaraan ini kendaraan itu, tidak tahu nih, oh iya kita aman nih tanpa terkena terkena apapun seperti itu. Kalau kita yakin kita tidak itu ya tidak apa-apa, tapi kan di sini kita tidak tahu kan, misalnya udah yakin nih tapi ternyata tanpa kita sadari kayak gitu kita terkena percikan atau lupa mencuci tangan atau segala macam, sebaiknya tetap dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari kayak gitu kan. Tapi sekarang di beberapa daerah pemerintahnya sudah menyelenggarakan nih, misalnya dia pulang dari daerah mana membawa surat kesehatan segala macam, kemudian ada yang indikasinya pulang, ada yang langsung dikarantina kayak gitu kan. Nah, jadi itu juga sebenarnya langkah yang cukup bagus sih dari pemerintah kayak gitu. Baik, Kak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Nurmeira. Mana tadi? Menurut Kakak, jika tidak ada lagi kasus di daerah kita, apa masih perlu menggunakan masker? Nah, Kak. Kalau menurut saya pribadi ya tetap harus menggunakan masker ya, karena itu tadi untuk pencegahan diri kita sendiri kayak gitu. Karena kita tidak tahu nih apakah orang yang berbicara atau teman kita atau misalnya kita ada di suatu keramaian itu apakah mereka betul-betul tidak terkena atau bagaimana kan. Soalnya banyak sekarang itu adalah orang tanpa gejala juga, misalnya orang tanpa gejala yang menunjukkan dia pilek segala macam gejala dari COVID ini, ya udah bebas gitu keluar kemana-mana kayak gitu kan. Nah jadi di sini sebenarnya penggunaan masker itu adalah antisipasi dari diri kita sendiri dan kesadaran dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya 0 kasus di daerah itu ya tetap harus menggunakan masker sih kayak gitu. Baik, Kak. Ini, Kak, ada lagi, Kak. Kan kita nih, Kak, sekarang kemana-mana harus menggunakan sabun atau hand sanitizer nih kan, Kak. Apakah itu tidak masalah, Kak, bagi kesehatan kita? Soalnya kan di mana-mana selalu harus cuci tangan gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya menggunakan hand sanitizer yang berlebihan, sekarang kan banyak ya teman-teman juga laporan kayak gitu, kayak misalnya tangannya lebih kering, tangannya lebih iritasi segala macam. Nah mungkin dari efek samping dari hand sanitizer itu ada gitu, misalnya membuat tangan kita kering, iritasi segala macam. Tapi pada saat kita rajin mencuci tangan dan yang terpenting tidak memegang bagian seperti mata, hidung, mulut, ya berarti kan kita tidak selalu menggunakan seperti itu kan. Tapi kalau emang diwajibkan harus menggunakan hand sanitizer atau sabun untuk kesehatan kulit, ya paling tadi seperti iritasi segala macam, atau mungkin kalau dia ada alergi nanti mungkin akan merah-merah segala macam. Tapi kalau untuk masalah kesehatan lainnya sepertinya belum ada lah selain mengiritasi kulit dan juga merah segala macam kayak gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada ya?
Kepada teman-teman, ini kan masih waktunya masih panjang nih. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Gratis teman-teman. Diobral, diobral. Kak Eca sekarang masih apa Kak? Di kedokteran di rumah sakit mana Kak? Sekarang lagi di Dusdira, di Unjani. Oh, apa kita cukupkan aja? Tunggu aja 5 menit. Tunggu 5 menit lagi ya. Baik, kepada teman-teman, ayo dipersilakan bertanya. Eca. Ririn. Itu ya, waktunya 5 menit lagi. Kalau Riang dan kawan-kawan sekarang lagi sibuk apa? Selain KKN, nyusun skripsi, segala macam. Iya sih Kak, kami masih fokus sama KKN, skripsi, itu aja sih Kak. Jadi tamatnya insya Allah tahun depan apa tahun ini? Tahun ini dong Kak. Insya Allah doain ya Kak ya. Amin. Mudah-mudahan segera ya. Ya, amin Kak. Kak, cerita sedikit Kak tentang kuliah Kakak pas Kakak belajar dalam kedokteran itu Kak. Gimana nih Kak? Belajar kedokteran. Kalau belajar kedokteran kayaknya sama ya, setiap kuliah, setiap jurusan pasti punya kesulitan, kemudahannya masing-masing. Jadi kalau kedokteran ya belajarnya mungkin harus lebih banyak membaca gitu kan, karena karena beda-beda nih kalau belajarnya. Mungkin kalau kakak harus banyak baca, ada juga temen yang dari penjelasan orang bisa cepat ngerti gitu kan. Jadi kalau misalnya cerita tentang kedokteran ya mungkin lebih ekstra lah belajarnya kayak gitu, untuk kayak kakak lebih giat lagi, lebih tekun lagi supaya bisa kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya belajarnya ya sama aja sih kayak kalian juga, pasti sibuk, pasti susah juga kayak gitu. Jadi banyak bayi. Terus Kak, kenapa Kakak nih mau milih kedokteran Kak? Milih kedokteran banyak sih alasannya, tapi yang penting itu alasannya itu karena mungkin gini, orang tua kakak ada yang emang basicnya di situ. Jadi ibu mama kakak itu bidan gitu kan, jadi ngelihat ada pasien, terus gimana cara beliau menangani pasien, kemudian sampai pasiennya sembuh, kemudian berterima kasih segala macam itu. Jadi mungkin dari kecil jadi kayak oh seneng ya ngelihat orang kalau misalnya sembuh pulang makasih segala macam. Jadi mungkin pengennya itu ngelihat orang tua kayak gitu, oh iya pengen juga lah kayak gitu juga kayak gitu. Terus faktor-faktor lainnya juga masih banyak sih alasan pengen jadi dokter itu kenapa kayak gitu. Masya Allah, semangat terus ya Kak. Makasih, kalian semangat juga. Ya Kak. Baik Kak, kayaknya waktunya sudah mulai apa Kak? Langsung aja kesimpulannya aja ya Kak ya. Ya, baik. Saya selaku moderator, kesimpulannya dari tema kita kepedulian terhadap COVID-19 ini, yang terpenting yaitu selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan ya Kak ya. Terus selalu menggunakan hand sanitizer ya Kak ya. Kemudian hindari tutup mulut, hidung, sama mata ya Kak ya. Ya, menyentuh. Kemudian apabila misalnya kita dalam keadaan batuk atau bersin, itu kan Kak, segera kita tutup mulut sama hidung. Kemudian atau boleh kita menggunakan tisu ya kan Kak? Boleh menggunakan tisu. Tetapi tangannya jangan langsung pakai tangan ya, karena nggak tahu kan nanti ketemu lagi, jadi menggunakan tisu. Iya Kak. Kemudian langsung tisunya kita buang ya Kak, ya kan Kak? Iya, jangan dibawa pulang. Dibawa pulang. Oke ya teman-teman. Kemudian langsung cuci tangan ya teman-teman. Baik. Foto bersama. Oh ya Kak, jangan kemana-mana dulu ya Kak. Kita foto bersama untuk bukti dokumentasi KKN kami ya Kak ya. Iya. Nah, baik, saya selaku moderator karena malam pun sudah semakin larut. Terima kasih kepada Kak Eca ya Kak, udah meluangkan waktunya untuk kami. Kemudian kepada teman-teman, terima kasih yang udah bergabung
Dan jangan lupa ya kawan-kawan, setelah ini Screenshot. di screenshot, udah kemudian like ya setelah itu. Ca, jangan keluar, Ca. Kita foto dulu. Iya, Rin, nggak keluar belum foto kan nunggu foto. Oh iya, Bagian benar. pentingnya kan foto. Oke, Kak, kita foto dulu ya Kak ya. Iya. Ih, gendut. Terus ada satu majelis. Insecure. Nggak boleh insecure, Rin. Banyak Anggota kami bersyukur, Kak, gitu kan, Rin. Ciwi-ciwi. ciwi-ciwi nih Kak, Pinky Girl. Kayak gimana ini? Atau maju Kak sih, pegang atau pegang. Ini coba yang jauh lagi. Coba yang jauh lagi. Masya Allah, Masya Allah. Udah belum? Itu kayak mana sih ulah foto sama kayak gini. Oh iya. Gimana caranya? Gini-gini. Gimana nih? Siapa itu? Di atas kali. Nah, kalian yang kalian di depan. Reren udah langsing nih. Jadi curang. Oke. Pegang Prit ini. Prit, jangan Prit. Tidak kelihatan. Ke bawah gitu. Maaf ya Kak, agak rempong. Maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Bisa nggak cara screenshot? Ada yang mau senyum nih, weh. Sumpah lah. Gimana, weh? Udah tuh lagi. Ayo. Gini dong gayanya. Yo. Yang. Wes screenshot kan tolong penonton. Tolong Kak. Screenshotin penonton, tolong screenshot nanti kirim ke DM. Bener ya Kak, maaf ya Kak. Maaf ya teman-teman. Gipar bantuin ya screenshotkan. Gimana caranya ya, Prit? Yang kapan mau di screenshotin tolong. Gini sih begini. Prit, iya. Nanti pas. Tapi kayaknya kayak gini loh. Mau. Apa dosa kita ya? Gigi udah kering. Oke. Kemarin nggak masuk. Udah. Tuh. Lagi lah. Belum lagi. Masya Allah. Belum lagi asal kita keluar-keluarin apa masih? Lagi lah, banyak-banyak ya. Oke, Prit. Udah. Makasih Kak Eca. Makasih Kak Eca kepada teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih kepada teman-teman. Yang udah nonton. Terima kasih ya. Jangan lupa di like ya nanti video kami. Ntar yang mau sertifikat kirim hasil screenshotnya dan yang ada foto kami semua. Oh iya teman-teman, besok ada materi tentang moderasi agama. Itu pematerinya insya Allah dari Malaysia. Itu Ustazah Nur Fazana insya Allah jam 8 malam. Jadi stay tune di IG Rin Anggraini 29. Eca, makasih banyak. Makasih banyak Kak Eca. Terima kasih juga. Iya. Kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.